Ya, halo, selamat pagi. Ini hari Jumat, kembali lagi di channel saya, Jurnal Tenanan. Di sini saya Bima Raditya Hanunggara. Seperti biasa ya, saya memang menganggap berusaha agar upload termasuk rekamannya itu saya lakukan di pagi hari kayak gini Jumat dalam rangka ya istilahnya hari yang baik termasuk untuk sedekah ilmu maupun pengalaman. Nah, di video terakhir itu kan saya bahas mengenai bagaimana kita menentukan produk. Itu prinsipnya adalah kemantapan diri dulu. Nah, setelah kita menemukan produk yang kita pede secara internal maupun eksternal, barulah kita ke step berikutnya. Kita sudah punya produk nih, apa yang kita lakukan terhadap produk ini? Nah, itu ada dua pilihan ya. Yang pertama itu langsung kita menentukan brandingnya dengan catatan apapun yang terjadi, kita akan menggunakan branding itu untuk jualan sesuatu. Kalaupun ternyata produk A yang awalnya kita sudah cek secara prinsip internal dan juga dukungan eksternal itu tidak mendukung dengan market studi kita, maka kita bisa beralih ke produk turunan atau produk sejenis dengan brandingnya sama. Itu kalau kita mengambil alur memikirkan branding terlebih dahulu. Sedangkan cara yang kedua adalah kita lebih banyak menentukan pasar dan melakukan studi market atau belajar mengenai sasaran kita, orang-orang yang kita juali atau studi market itu apa ya? Kita menganalisa apakah barang kita itu layak dijual. Setelah waktu awal itu kan kita mengkonfirmasi kita ingin jualan A, sekarang kita konfirmasi apakah barang A bisa dijual, layak dijual, layak dibisniskan. Itu lagi. Nah, mengenai cara-cara studi market itu nanti hasilnya juga bisa dipakai untuk acuan ataupun arahan unsur memilih branding, nama branding. Atau bisa juga kita menentukan branding dulu, nantinya mempengaruhi studi market kita. Ya, jadi ada dua cara, teman-teman sama yang baru mau mulai bisnis, baru mau mulai jualan, teman-teman ada dua cara. Setelah kita menemukan produk, kita teliti dulu apakah satu, kita tentukan nama produknya atau nama brandingnya, ini sangat-sangat wajib. Atau dua, kita melakukan dulu studi market mengenai kelayakan jual, baru branding. Jadi ada dua cara. Nah, ini saya sedikit insight aja untuk cara yang pertama, yaitu branding atau menentukan nama produk. Detailnya nanti kita akan ke video selanjutnya ya, tetapi yang jelas satu, mengenai branding ini, apa sih, kenapa sih kita perlu branding? Kenapa nggak jualan asal jualan aja? Jadi gini teman-teman sama pebisnis pemula, yang teman-teman yang baru memulai UMKM, bisnis rumahan apapun ya, hampir semua barang yang bertahan lama dan laku terjual itu mereka punya nama. Jadi mereka dalam tanda kutip punya nama atau brand. Brand itu nama, label. Contohnya, apakah bapak atau ibu itu memilih untuk makan di warung bakso yang hanya tulisannya jual, yang hanya tulisannya misalnya begini, jual bakso daging sapi dan mie ayam. Itu kan yang paling banyak di Jogja ya, karena saya posisi di DIY. Paling banyak di sini itu jualan itu hampir tiap 100-200 meter itu mie ayam dan bakso. Apakah kita hanya akan menuliskan mie ayam dan bakso saja, atau kita kasih nama? Nama itu misalnya bakso eh, mantap gitu, atau bakso enak. Jadi mantap atau enak itu jadi brandnya. Jadi nanti kita punya, pada saat kita membuat banner atau sebagainya, kita tulis bakso sapi enak. Atau kalau orang Sunda akan pakai itu katanya eco gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita punya brand. Kenapa itu penting? Karena orang jadi mengingat. Contohnya begini, kasus. Pada saat kita mau menggunakan jalur mulut ke mulut, ya, yang mau nggak mau kita kalau jualan makanan atau produk apapun, sebetulnya salah satu bentuk promosi itu adalah mulut ke mulut. Orang memakan, merasakan atau membeli produk kita puas, maka dia akan menyampaikan ke temannya, keluarganya, tetangganya. Pada saat bapak tidak punya branding, bagaimana cara orang ini menyampaikan ke tetangganya? Contoh, kita kembali lagi ke tas atau jaket misalnya, nggak pakai branding nih, cuma jaket kulit asli Tulungagung,
ya, atau sabuk sabuk kulit asli Tulungagung misalnya, di Jawa Timur itu kan ada itu kan termasuk sentra ya. Atau contohnya lagi cuka apel atau jus apel Malang, ya kan? Atau gudeg, kalau di Jogja kan banyak makanan tradisionalnya gudeg ya. Sedangkan makanan favoritnya orang hanya soto. Nah, kalau hanya soto, hanya jus apel namanya gitu aja, atau hanya sabuk kulit gitu tanpa ada nama khususnya, bagaimana cara si pembeli kita yang puas tadi menyampaikan ini ke penanya? Itu loh, di sana loh, beli di sana aja, baksonya enak gitu kan. Nah, maka orang akan follow up pertanyaan, baksonya di mana, bakso apa? Ya itu, bakso sapi itu, nggak ada namanya lah. Terus gimana cara orang itu menyampaikannya? Contoh lagi misalnya kita eh, apa ya, barang aja, produk misalnya jaket kulit misalnya, pun dulu eh, tuku jaket kulit di Tulungagung aja. Dan jaket kulit ki apik kan, harganya bagus kan, misalnya kalau itu bahasa Jawa ya, maaf ya, apik kan, bagus kan, kamu beli di mana? Aku beli di Tulungagung. Apa jenenge? Atau bahasa Jawanya apa jenenge, bahasa Indonesianya apa namanya? Ya jaket kulit. Nah, padahal di sentra produksinya Tulungagung sana ada puluhan atau mungkin ratusan produsen. Kalau Bapak ada 20 toko sama-sama jualan jaket kulit atau tas kulit, gimana caranya orang mengerti itu toko itu yang mau kita datangi kalau tidak ada branding atau nama toko atau apapun. Jadi sepenting itu branding, branding itu supaya orang bisa mengingat dan menyampaikan, mempromosikan barang jualan kita. Oke, sementara itu dulu, nanti kita lanjut lagi ke berikutnya. Bisa jadi video berikutnya mengenai branding lagi, atau kita langsung ke market study, nanti tergantung ya nanti gimana. Saya jujur ini ya, video ini nggak pakai skrip sama sekali, tanpa edit, karena juga masih video-video awal. Nanti kalau ada orang yang baru melihat video ini setelah channel saya besar ya, harap maklum ya. Jadi itu dulu dari saya. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi supaya tahu kalau saya ada cerita-cerita lagi, saran-saran, ataupun berbagi pengalaman lagi gitu ya. Untuk sementara itu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.